saiki budal selawan. Ya sik Alik. Sik naleni iki lho. Loh, lah sampean gak salin kelambi resik dhisik ta? Ora usah wis ora apa-apa, masih pokoke klambenan masih gelek-lekan mambu tletong ini pokoke klambenan. Loh, ya gak ngono saiki. Ayo bareng-bareng SOP-ne koperasi iki ayo padha-padha digawe. Lah kon niku lho sapa? Wong kon setore sok onceng-onceng aku setore akeh ngene kone wani-wani ngilingno aku. Ya gak ngono saiki. Awake dhewe iki lek budal nang tempat penampungan susu, ya ayo gawe klambi sing resik supaya apa? Ya awake dhewe iki tetep njaga kualitas susune awake dhewe iki ben tetep higienis. Tapi ya ora iku tok saiki. Misale awake dhewe iki gawe klambi sing mambu tletong, ya iso-iso susune awake dhewe iki mambu tletong pisan saiki. Berarti lah aku setor susu nggih bakal mambu tletong ini iki susune kok iso mambu dampak pisan. Ya jelas ta. Lu tenane temenan aku. Iya, jelas. Ayo wis budal. Oh ya wis lek ngono aku mari ki tak salin dhisik wis, tak salin tak ganti pakaian. Oh ya wis. Ayo wis Rek, ayo. Lah ngono lah ketok gantenge ya. Yo kadek taat peraturan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah al-mujtaba. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang sangat mulia ini kita masih diberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat keimanan. Karena dengan iman tentu itu menjadikan pribadi kita menjadi orang-orang yang soleh, yang ahlul ibadah, dan semoga semua ibadah kita mulai dari puasa, ibadah yang lain diberikan kemudahan, kelancaran, dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini ya, Ramadan tentu bulan yang sangat luar biasa. Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya ada hari istimewa yang lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Bulan ini merupakan bulan yang terbaik di antara bulan-bulan lainnya. Sama juga kita sebagai manusia, ini tentu merupakan desain dan ciptaan terbaik di antara makhluk-makhluk Allah lainnya. Karena manusia yang diberikan kelengkapan secara jasmani dan rohani, dan juga dibekali dengan akal. Sehingga sangat pantas ketika manusia ini sebagai khalifah fil ardi. Manusia ini sebagai khalifah, sebagai pemimpin di dunia ini, tentu mempunyai aturan-aturan yang harus diterapkan dan juga dipatuhi oleh sama kita. Karena patuh terhadap aturan, patuh terhadap pimpinan, ini merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwasanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Nabi juga bersabda dalam hadis an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'a rasul faqad ata'a Allah
wa man asahu fa inna asallah. Rawahul Bukhari. Ini menjelaskan bahwa penting sekali bagi kita ketika hidup di dunia ini untuk mentaati yang pertama tentu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua tentu mentaati Rasulnya, karena beliaulah yang membawa risalah kenabian. Yang selanjutnya adalah mentaati para pemimpin-pemimpin kita selama pemimpin kita tidak mukhalafah syar'i. Artinya setiap aturan-aturan yang dibuat ini tidak bertentangan dengan hukum syariat. Hukum yang pertama tentu adalah Al-Quran sebagai sumber primer umat Islam. Karena Al-Quran itu bayan ilahi, sumber primer bagi kita orang Islam yang menjadi rujukan utama aturan-aturan hidup, aturan-aturan main kita hidup di dunia. Yang kedua tentu adalah bayan nabawi atau hadis-hadis Nabi. Yang ketiga adalah ijma'ul ulama, yaitu para alim ulama, alim alamah berkumpul dan menerapkan sebuah hadis. Atau yang keempat yaitu adalah kias, yaitu menyamakan hukum-hukum yang sudah ada. Ibarat kita minum kopi, kalau mungkin di pagi hari ya, ini adanya susu, tidak ada kopinya karena ini masih puasa ya. Jadi ibarat kita minum kopi ya, Al-Quran itu ibarat kopi panas yang berada dalam sebuah termos. Aturan-aturannya mungkin tidak bisa langsung kita serap. Kalau kita minum kopi, bayangkan dari termos yang sangat panas itu bisa melepuh mulut kita ini. Bukan nikmat, nanti malah kena laknat nanti. Kemudian kalau kita nggak sanggup minum kopi panas dari termos, tentu kita mencari cangkir lah, atau mencari gelas untuk mempermudah kita minum. Yang selanjutnya apabila masih panas di cangkir, tentu kita ada lagi teplean itu bahasanya, yang untuk membuat kopi itu tidak terlalu panas ketika ini. Hal itu berjenjang seperti apa yang hukum-hukum Allah yang ada, bahwa Al-Quran itu berarti kita lagi minum kopi panas tadi, karena tidak bisa berarti harus ada hadis, karena tidak bisa lagi kita mentafsirkan berarti kita mengistimbat hukum, berarti kita ambil lagi yang lebih ringan, ijma'ul ulama. Sehingga aturan-aturan ini sudah sangat luar biasa diciptakan oleh Allah ya, sedemikian hingga demi kemaslahatan bersama. Ketika kita masuk di dunia kerja, tentu kita juga dihadapkan dari berbagai aturan, dengan berbagai aturan tentunya. Selama aturan itu tidak mukhalafah syar'i, maka kita wajib hukumnya untuk mematuhinya. Karena tentu ketika kita berbicara tentang mematuhi aturan-aturan syariah, mematuhi aturan-aturan main yang sudah diterapkan, yang disepakati di dunia kerja, tentu rizki yang kita hasilkan dari pekerjaan itu tentu juga akan menjadi rizki yang barokah. Apakah kemudian rizki barokah itu harus secara nominal berbeda? Tidak. Rizki barokah itu bisa sama nominalnya, tapi mungkin secara sisi kemanfaatannya berbeda. Ibarat mungkin kita ya, sebulan digaji 3 juta umpamanya. Teman kita yang tidak suka mematuhi aturan juga sama, gajinya juga 3 juta. Tetapi bisa saja kemanfaatannya menjadi berbeda. Umpama orang yang tidak mematuhi syariat kemudian dia digaji sama dengan kita, tidak mematuhi aturan kemudian digaji sama dengan kita. Bisa saja ya, orang itu ya, mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Dapat gaji, pulang anaknya sakit, dibuat berobat. Pulang kemudian istrinya sakit, seperti itu, sehingga kemanfaatnya menjadi berkurang. Tapi kita dengan gaji yang sama mungkin kita bisa bersedekah, bisa memberikan makan orang-orang fakir miskin, mungkin memberikan berbuka. Itulah yang disebut rezeki barokah, yaitu ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi bertambah terusnya kebaikan dan bertambah dan bahkan kemanfaatnya bertambah. Semoga dengan cara mematuhi syariat, dengan cara mematuhi aturan yang baik di tempat kerja kita menjalankan rezeki yang barokah, kemudian berefek pada keluarga kita, menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah,
dan mungkin ketika nanti umur kita sudah habis, kita diberikan akhir hayatnya husnul khotimah. Terima kasih. Sekian dari saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.